Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas kelanjutan ya terkait mikrobiologi ya, yang berkenaan dengan bakteri. Jadi ini masih membahas terkait bakteri, di mana untuk morfologi, kemudian untuk karakteristik itu kalian sudah mendapatkan materi di sebelumnya. Dan untuk identifikasi yang itu menggunakan metode pewarnaan gram ya, dan pewarnaan lainnya itu harapannya kalian sudah bisa memahami dan menguasai. Jadi ketika apapun yang berkenaan dengan mikroba ya, itu kalian sudah paham gitu. Dan untuk bab berikutnya itu kita akan membahas terkait genetika bakteri ya. Jadi sebetulnya kalau membahas masalah genetika itu bersifat universal ya, artinya semua jenis makhluk hidup bahkan termasuk manusia itu juga menerapkan prinsip-prinsip genetika ya. Jadi nanti hampir bisa dikatakan 70% bahkan sampai 80% itu ada kemiripan ya dari segi prinsip-prinsip ilmu genetika yang itu bisa terjadi pada manusia ya. Oke, itu sebagai pengantar ya untuk materi kita hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ya, kalian harus tahu dulu apa itu genetika gitu ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan sampai kalian tidak paham ya terkait genetika itu. Jadi genetika itu adalah ilmu pewarisan faktor keturunan ya, atau kita kenal sebagai hereditas. Baik, saya lanjut lagi ya. Untuk genetika atau kita kenal sebagai ilmu pewarisan faktor keturunan ya, atau yang kita kenal sebagai hereditas, itu juga menjadi karakteristik ya, karakteristik yang memang harus dimiliki oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali ya. Jadi seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan itu pasti memiliki yang namanya faktor pewarisan sifat yang itu nanti akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Sama halnya dengan bakteri ya, meskipun bakteri kita tahu sebagai mikroorganisme yang bersifat uniseluler ya, yang hanya terdiri dari satu sel saja, kemudian dari sifat tipe selnya pun berbeda dengan kita ya. Kalau kita itu masuk ke dalam tipe eukariot, sedangkan kalau pada bakteri itu masuk ke dalam prokariot. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa melakukan proses hereditas ya, sama kita juga dengan bakteri itu bisa sama-sama untuk terjadi proses pewarisan sifat begitu ya, yang itu nanti akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, ilmu genetika itu meliputi apa saja ya. Nah, ini yang output yang harus kalian peroleh dari genetika itu sendiri ya. Jadi kalian harus paham apa itu yang dimaksud dengan gen ya. Kemudian bagaimana gen itu dapat membawa informasi genetik gitu ya. Jadi bisa dikatakan yang diturunkan dari individu satu individu ke individu yang lain, kalau memang itu terjadi pada bakteri ya, karena kalau bakteri itu kan sebetulnya meskipun bisa melakukan proses reproduksi secara seksual, tapi tidak selayaknya seperti makhluk hidup yang sudah tingkat tinggi ya, yang itu masuk ke dalam eukariot. Jadi secara garis besarnya kalau bakteri itu proses reproduksinya itu melakukan secara biner begitu ya, yang dari satu individu itu bisa mengolah menjadi dua dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana gen itu dapat mengekspresikan informasi di dalam organisme yang akan menentukan karakteristik organisme tersebut ya. Jadi ini yang membuat sifat dari individu yang baru yang terbentuk itu tidak terlalu melenceng ya. Melenceng itu artinya berbeda jauh dengan induknya.
ya. Misalkan seperti ayam gitu ya, ayam pasti akan menghasilkan generasi ayam juga begitu. Meskipun ayam yang dihasilkan itu tidak sama persis ya dengan induknya. Ada variasi di sana ya, misalkan dari warna bulu dan ukuran tubuh ya. Nah, itu menjadi variasi atau karakteristik yang muncul dari proses reproduksi gitu ya. Kalau itu terjadi pada makhluk hidup yang bersifat eukariot, itu tentu kita harus paham dulu bahwasanya dalam proses reproduksi tidak hanya terjadi dalam satu individu saja ya, tetapi juga membutuhkan individu yang lain atau bisa dikatakan sebagai partnernya ya, partner dalam reproduksi. Yang itu tentunya akan memberikan faktor-faktor yang berbeda dari dua individu yang berbeda. Nah, ini adalah prinsip genetika yang harus kalian cari ya. Jadi apa itu gen, kemudian bagaimana gen dapat membawa informasi genetik tersebut, kemudian bagaimana gen dapat mengekspresikan informasi di dalam organisme yang itu nanti akan menentukan karakteristik organisme tersebut ya. Ini bersifat umum, artinya tidak hanya pada bakteri, tetapi pada makhluk hidup seperti kita, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya itu juga mengalami proses reproduksi ya, yang itu menerapkan prinsip-prinsip genetika. Kemudian kita akan membahas spesifik ya terkait genetika bakteri begitu ya. Jadi bakteri pun yang dihasilkan itu juga tidak mesti selalu sama dengan induknya. Meskipun kita tahu bahwasanya kalau dalam pembelahan biner itu kan hanya berasal dari satu individu ya. Bisa jadi itu secara genetika itu beda dengan induknya ya, atau individu sebelumnya, atau bisa dikatakan berbeda dengan parentnya lah ya, orang tua, meskipun di sini orang tuanya tunggal gitu. Nah, apa saja yang menyebabkan variasi genetika pada mikroba? Tentunya sifat-sifat bakteri tersebut itu dipengaruhi oleh dua faktor utama ya dalam hal ini. Yang pertama yang mutlak ya, yang mutlak itu dipengaruhi oleh sifat-sifat gen ya, sifat-sifat gen yang diturunkan itu sangat menentukan ya. Jadi kalau misalkan jenis bakteri E. coli misalkan ya, yaitu nanti keturunannya pun juga E. coli juga gitu ya, tidak akan berubah menjadi misalkan spesies lain gitu ya. Kalaupun itu memang mengalami variasi, itu variasi yang terjadi dalam satu individu gitu ya. Kalau saya analogikan biar kalian paham gitu, misalkan sama-sama tanaman padi begitu ya. Nah, tanaman padi itu kan dalam satu spesies ya, itu kan bisa mengalami variasi ya. Ada jenis padi A, padi B, padi C gitu ya, yang itu menentukan dari segi karakteristik yang berbeda. Nah, tapi sama-sama itu adalah padi. Nah, itu sama ya dengan bakteri pun begitu. Jadi ketika induknya adalah E. coli, misalkan bakteri E. coli, maka keturunannya pun juga E. coli gitu. Meskipun dari segi karakteristiknya itu bisa menunjukkan yang berbeda ya, tergantung dari faktor yang kedua. Apa faktor yang kedua? Ya ini faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan di sekitar tempat hidupnya. Ini juga bisa membuat variasi ya, variasi yang bisa merubah susunan genetik di dalam tubuh bakteri tersebut ya. Terlebih ketika adanya kesempatan untuk melakukan reproduksi secara transformasi. Nah, coba kalian baca lagi materi saya sebelumnya ya terkait reproduksi pada bakteri ya. Itu bakteri mampu melakukan reproduksi secara transformasi ya. Itu termasuk ke dalam reproduksi seksual, tetapi tidak utuh ya, tidak utuh bakteri yang memang bisa dikatakan dua individu bakteri itu tidak ya, di mana satu individu bakteri itu ketika berada dalam suatu lingkungan, di mana di luar lingkungan tubuhnya itu ditemukan adanya potongan DNA atau materi genetik dari bakteri lain yang masih sama-sama satu spesies, ternyata mampu diserap oleh tubuh bakteri tersebut. Ya, kemudian potongan DNA itu akan masuk ke dalam tubuh bakteri dan bergabung dengan plasmid. Nah, masih ingat ya penjelasan itu? Dan kemudian setelah bergabung tentunya akan menghasilkan spesies yang sama, tetapi variasinya berbeda.
gitu ya. Apakah ada pengaruh ya, bisa kita lihat dulu. Nah, itu perubahan itu bisa memberikan dampak faktor virulensinya atau tidak gitu ya, atau patogenetisnya bagaimana gitu ya, atau sama aja atau malah semakin memberikan bisa ya dampak yang lebih parah gitu ya ketika dia itu menginfeksi pada tubuh manusia seperti itu. Jadi nanti kalau pembahasannya adanya variasi yang bisa merubah karakteristik dari bakteri tersebut dari segi virulensinya, ya tentu ini akan berbahaya begitu ya, tentunya akan memberikan bagi makhluk hidup yang lain, khususnya kita gitu ya sebagai host atau inang utama bagi bakteri. Kemudian sifat-sifat bakteri itu disebabkan oleh sifat-sifat gen ya yang terdapat di dalam tubuh. Di dalam tubuh di mana sih gen itu berada, sebetulnya sama ya dengan manusia gitu ya. Kalau ada pertanyaan di mana sih gen manusia itu berada gitu ya, jawabannya sama. Jawabannya ada di dalam kromosom. Kalau pada manusia itu kan punya yang namanya inti sel atau nukleus begitu. Nah, nukleus itu di dalamnya ada kromosom. Nah, disitulah tempat materi genetik kita gitu ya, yaitu di dalam inti sel atau nukleus. Nah, kalau pada bakteri di mana? Itu nanti kita akan membahas lebih lanjut ya. Nah, kembali lagi ke sifat-sifat bakteri yang disebabkan oleh faktor genetik di dalam tubuhnya itu yang berasal dari kromosom ya, yang tadi saya sebutkan itu disebut sebagai genotip ya. Jadi genotip itu adalah gen yang berasal dari kromosom yang mengkode sifat-sifat tertentu dari bakteri tersebut. Tentunya setiap bakteri itu memiliki karakteristik yang berbeda, gitu ya. Misalkan seperti bakteri aerob dengan bakteri anaerob. Nah, itu kan sudah jelas beda ya. Satunya itu bisa hidup di ketersediaan oksigen, satunya itu yang tidak tersedia oksigen. Nah, ini memberikan karakteristik sendiri. Nah, ini kalau tidak dipengaruhi oleh gen dalam tubuhnya, maka tidak akan bisa terjadi seperti itu. Jadi dia akan mengikuti gen dari sebelumnya. Kemudian sifat bakteri yang terlihat ya, yang itu juga dipengaruhi hasil dari pengaruh genetik dan faktor lingkungan, itu kita kenal sebagai sifat fenotip ya. Jadi kalau dalam ilmu genetika itu sifat fenotip itu sifat yang dapat kita lihat. Misalkan ya kalau pada manusia itu seperti warna kulit ya kan, kemudian warna bola mata, warna rambut ya, kemudian tinggi badan. Nah, itu kan secara fisik ya kita bisa lihat. Nah, itu adalah karakteristik dari fenotip. Nah, tapi kalau yang genotip itu yang ada di dalam tubuh kita yang mengkodekan kok kenapa seseorang itu badannya tinggi begitu ya. Nah, ketika badannya tinggi berarti di dalam tubuhnya itu dia membawa gen untuk tinggi badan gitu ya. Karena biasanya di dalam tubuh kita itu ada dua simbol ya, atau kita kenal sebagai alel begitu. Jadi ada tinggi dan pendek begitu. Nah, itu yang muncul yang mana begitu. Tapi apakah di dalam tubuh kita itu ketika alel tersebut sama-sama tinggi semua, apakah dia muncul tinggi ya tergantung pasangannya gitu. Pasangan kita itu mempunyai genotip seperti apa gitu. Jadi itulah yang membuat kesempatan terjadinya variasi. Itu variasi yang ada yang tinggi, ada yang pendek begitu. Bahkan ketika secara fisik dia tinggi belum tentu nih ya di dalam tubuhnya itu mutlak simbolnya semuanya adalah tinggi. Ternyata ada campuran begitu ya, campuran tinggi dan pendek. Tetapi tetap selama masih ada gen tinggi maka tinggi itulah ya. Gitu. Kecuali kalau semuanya adalah gennya pendek, maka yang muncul adalah pendek. Nah, yang mengkodekan itu yang disebut sebagai genotip, gitu ya. Nah, kita membahas masalah faktor genetik ya. Jadi faktor genetik ini sangat menentukan sifat-sifat dari bakteri tersebut ya. Di mana sudah saya sebutkan di awal tadi bahwasanya kode-kode genetik ya itu dibawa oleh gen. Ya, kenapa dikatakan kode? Ya, kode inilah yang menentukan karakteristik dari bakteri tersebut. Gitu. Nanti kalian akan tahu kenapa meskipun susunan dari DNA dalam tubuh kita itu komposisinya sama, tetapi kok bisa memberikan sifat yang berbeda.
Nah, itu ya. Jadi karena adanya kode-kode itu tadi, di mana kode-kode ini sangat menentukan hasil, ya, hasil dari pengkodean itu menghasilkan protein apa. Nah, nanti akan lebih lanjut kalian akan belajar ya terkait itu. Nah, gen itu tadi saya sudah menyebutkan ya, berasal atau berada di dalam kromosom semua makhluk hidup ya. Mau itu multiseluler seperti manusia maupun itu uniseluler seperti bakteri begitu ya. Yang itu semuanya ada di dalam kromosom, bahkan termasuk sel bakteri. Nah, ini permasalahannya ya, yang membuat beda gitu. Kalau kita itu memiliki yang namanya nukleus atau inti sel, di mana kromosom itu tersimpan baik di sana ya. Sedangkan kalau bakteri, di mana saya sudah menjelaskan sebelumnya ya terkait morfologi dari bakteri atau bagian-bagian dari tubuh bakteri, itu bakteri tidak memiliki nukleus ya. Yang bakteri miliki itu adalah nukleoid ya. Jadi nukleoid itu bisa dikatakan hampir sama dengan nukleus ya, yang memang itu bagian yang ada di dalam tubuh bakteri yang itu terletak di senternya atau di pusat tubuhnya ya, yang itu tempat beradanya materi genetik ya, tempat beradanya kromosom begitu. Nah, di dalam kromosom inilah ada yang namanya susunan genetik, yang itu susunan itu terdiri dari DNA. Nah, itu sama sih, tubuh kita pun begitu ya. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel, di dalam sel itu ada yang namanya nukleus, dan di nukleus itulah ada yang namanya kromosom. Di dalam kromosom itulah terletak DNA-DNA yang mengkode sifat-sifat kita yang muncul ya, warna kulit kita, warna rambut kita, ya kan, bahkan bentuk cuping telinga kita, bahkan bentuk hidung kita. Nah, itu sudah ada pengkodean di sana. Jadi tidak akan bisa tertukar atau tidak akan bisa dibohongi gitu. Makanya kalau misalkan pengen tahu kedekatan, kekerabatan seseorang, itu biasanya lebih valid itu dilakukan pemeriksaan secara genetik ya, yaitu dengan tes DNA. Nah, itu sudah tidak bisa dibohongi lagi. Artinya sifat yang paling mendasar seseorang ya, itu dari susunan DNA-nya. Sama dengan bakteri pun juga begitu ya. Jadi kalau ingin mengetahui kekerabatan dari satu bakteri dan bakteri yang lain, itu juga bisa dilihat dari susunan DNA-nya. Nah, ini adalah bentuk dari bakteri yang saya ambil contoh ya, yang bentuknya adalah basil. Kalian sudah belajar bagian-bagiannya ya, di mana bakteri itu ada yang memiliki kapsul ya, ada yang tidak ya. Kalau kapsul dan kalau kapsul itu sifatnya dia opsi ya, artinya beberapa memang ada yang tidak, beberapa ada yang punya. Kemudian ada yang namanya dinding sel, kemudian ada yang namanya membran sel ya, kemudian ada yang namanya sitoplasma, ada yang namanya, nah di dalam sitoplasma inilah ya beradanya organela-organela bagi sel bakteri ya, ada ribosom ya, kemudian di dalamnya atau di bagian tengahnya ini ada yang disebut sebagai nukleoid ya, di mana nukleoid ini tempat beradanya kromosom yang berisi DNA gitu. Ada juga nih flagel ya, ada pilus atau pilin. Nah, ini juga menjadi bagian dari tubuh bakteri. Nah, kita bahas yang pertama adalah kromosom ya. Jadi kita urai dari nukleoidnya, di dalamnya ada kromosom ya. Jadi ini adalah nukleoid ya. Nukleoid yang di dalamnya itu ada kromosom ya. Jadi kromosom itu terletak di bagian pusat sitoplasma ya, letaknya itu di nukleoid ya. Kemudian gen bakteri itu terdapat dalam molekul DNA tunggal. Nah, inilah bedanya dengan eukariot seperti kita. Kalau kita ini bentuknya adalah double helix ya. Jadi dia itu ada dua untainya, tapi kalau pada bakteri itu hanya satu untai saja ya. Bentuknya sirkuler ya, jadi dia melingkar seperti ini, yang tersusun sekitar 4 juta kilobase pair DNA ya, atau 4 juta kilo pasang DNA. Nah, segitu banyaknya. Sebetulnya kalau diurai pun kita mampu melihat karena saking panjangnya gitu ya. Karena kalau di dalam tubuh manusia pun juga begitu. Kalau misalkan diurai pun ukuran tubuh manusia
mungkin panjangnya kurang gitu, tetapi karena kromosom ini dikemas sedemikian rupa sehingga dia itu dapat ditempatkan di nukleus kalau itu pada manusia. Kalau pada bakteri yang itu berada di nukleoid gitu ya. Dalam bentuk apa? Kalau pada bakteri itu dalam bentuk supercoil ya, yang setelah dikemas itu bisa panjangnya itu memiliki 70 sampai 130 supercoil domain ya, yang itu ada di dalam nukleoid. Nah, untuk jumlah nukleoid dalam sel bakteri itu dapat lebih dari satu ya. Kalau yang saya contohkan ini kan hanya satu ya. Satu, jadi ada di dalam tubuh bakteri. Tapi semua tergantung dari kecepatan pertumbuhan dan ukuran sel bakteri itu sendiri ya. Yang tentunya ini dipengaruhi oleh jenisnya. Jenis apa gitu. Tidak semuanya itu memiliki kondisi seperti ini. Kemudian nukleoid itu berisi gen yang penting ya untuk pertumbuhan bakteri. Jadi kalau misalkan diurai ya, ini kan dalam bentuk seperti dimampatkan gitu ya, dipadatkan atau dikemas begitu. Jadi kalau diurai ya seperti inilah ya. Jadi ini adalah kromosom ya, kromosom yang ada di dalam nukleoid ya, yang itu masuk ke dalam tipe sel prokariot. Kan dia satu untai saja ya, atau disebut sebagai haploid atau tunggal begitu ya. Jadi istilahnya bisa menggambarkan perbedaan antara eukariot dan prokariot. Oke, sekarang kita masuk ke gen bakteri ya. Jadi secara fungsional itu hampir semua ya, bisa dikatakan semua makhluk hidup itu kromosomnya itu terdiri dari beberapa bagian atau kita kenal sebagai segmen-segmen gitu ya. Nah, setiap segmen itu menentukan sekuen dari asam amino yang selanjutnya akan membentuk struktur polipeptida yang kita kenal sebagai protein. Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita adanya enzim-enzim ya, itu karena ada yang mengkode, tidak serta-merta itu terbentuk sendiri begitu ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada susunan gen yang memang mengkode untuk enzim tersebut begitu ya. Kalian masih ingat ya rekayasa genetika pada pembuatan insulin? Itu kan gen yang mengkodekan insulin pada tubuh manusia itu diambil begitu ya, yang berasal dari pankreas, yang itu menjadi sumber utama atau tempat terjadinya sintesis dari insulin. Nah, gen itulah yang nantinya akan disisipkan pada plasmid bakteri. Nah, ketika bakteri itu dikulturkan dan terjadi pertumbuhan, maka akan terbentuk sekuen atau akan terbentuk DNA baru yang itu disisipi oleh gen dari insulin. Nah, akhirnya insulin pun juga dapat diperbanyak ya melalui pembelahan gener itu. Nah, itu sebagai contoh di dalam tubuh kita, baik itu hormon, enzim, itu semua dihasilkan oleh gen begitu ya, yang itu ada kode-kode khusus yang memang ditentukan secara karakteristik untuk makhluk hidup tersebut. Nah, sekuen dari asam amino itu ditentukan oleh DNA. Nah, DNA itu adalah deoksiribonukleik acid ya, atau kita kenal sebagai DNA, yang mana dia mengkodekan sifat tertentu yang kita sebut sebagai gen. Di mana gen itu bertanggung jawab ya dalam pewarisan sifat-sifat dari sel induk kepada sel-sel anaknya, baik itu yang bersifat uniseluler, yaitu pada bakteri, maupun yang multiseluler ya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya gen itu membawa segmen-segmen DNA ya, di mana di dalam gen itu mengandung urutan pasangan basa nitrogen tertentu yang itu menentukan pola sintesis asam-asam amino yang selanjutnya membentuk protein di dalam ribosom ya. Jadi itulah ya manfaat adanya ribosom di dalam tubuh makhluk hidup sebagai tempat terjadinya sintesa protein. Mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, itu juga membutuhkan ribosom karena memang pada dasarnya tubuh kita itu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya protein. Terlebih protein, tidak semua protein itu mampu ya kita sintesa ya. Jadi ada yang bersifat esensial dan ada juga yang bersifat non esensial. Kalau memang yang ada dalam tubuh kita, ya berarti memang tubuh kita mampu untuk menghasilkan protein tersebut.
Oke, selanjutnya adalah plasmid ya. Plasmid sudah pernah saya singgung di materi sebelumnya yang memang ini sangat memberikan peran yang luar biasa ya dalam rekayasa genetika. Jadi untuk pembuatan insulin yang tadi saya sebutkan itu yang digunakan adalah plasmid ya. Jadi plasmid ini bisa dikatakan sebagai kromosom juga, tetapi kromosom yang berada di luar kromosom utama. Ya, jadi sifatnya pun tidak menentukan untuk pertumbuhan primer dari bakteri tersebut. Ya, jadi biasanya kalau untuk plasmid ini lebih untuk pertahanan diri terhadap lingkungan. Ya, misalkan lingkungan yang kurang baik, kemudian adanya ancaman antibiotik ya. Nah, ini plasmid inilah yang berperan gitu. Meskipun plasmid ini juga ada beberapa tipe ya. Nah, untuk plasmid itu sendiri atau kita kenal sebagai materi genetik di luar kromosom ya, yang tersebar luas di dalam populasi bakteri. Jadi hampir semua bakteri memiliki plasmid gitu ya, yang memang dari segi kapasitas atau komposisi di dalam tubuh bakteri itu memiliki berat kurang lebih 1-3% ya dari kromosom bakteri. Kemudian berada bebas ya di dalam sitoplasma. Jadi tidak terikat kokoh di dalam nukleoid begitu ya. Tapi kalau plasmid itu berada bebas ya di dalam sitoplasma. Jadi kalau ini adalah bakteri kromosom atau kromosom bakteri yang berada di nukleoid, kalau yang ini ya ini adalah plasmid ya, yang memang dia berada di luar dari nukleoid. Kemudian plasmid ini dapat berpindah ya dari satu individu ke individu yang lain ya, yang itu mudah terjadi pada reproduksi transformasi ya, yang kalian sudah belajar sebelumnya itu silahkan kalian pelajari lagi. Jadi transformasi itu prinsipnya memang menggunakan plasmid. Dan di dalam tubuh bakteri itu memiliki plasmid itu bisa mencapai 30 ya, atau bahkan lebih kalau misalkan terjadi mutasi ya. Itu juga menentukan dari pengaruh terhadap lingkungannya, yang pada prinsipnya sih hampir sama kayak manusia, itu kan ingin melindungi dirinya gitu ya, dengan menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi bakteri pun juga memiliki kemampuan tersebut. Nah, kemudian plasmid itu juga terdiri dari DNA, karena memang sama-sama kromosom ya. Jadi semua kromosom pasti komposisi di dalamnya adalah DNA. Begitu pula dengan plasmid. Jadi plasmid pun itu juga kromosom, yang tentunya di dalamnya pun terdiri dari DNA ya. Yang apa namanya bisa dikatakan kalau plasmid ini penting sekali ya untuk fleksibilitas dari respon mikroba terhadap lingkungan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi yang baik itu yang sifatnya mengancam, misalkan dengan adanya antibiotik gitu ya, atau yang sifatnya berpotensi menguntungkan ya, misalkan di wilayah atau lingkungan dia berada itu adanya ketersediaan substrat baru yang itu menjadi sumber nutrisi ya bagi bakteri tersebut. Nah, memang tidak semua plasmid itu terlibat dalam proses pertahanan diri ya, atau resisten terhadap antibiotik ya, karena semua tergantung dari jenis plasmidnya. Karena ada plasmid pilih F dan ada plasmid N. Kalau plasmid F ini sudah saya jelaskan nih di reproduksi konjugasi ya, yang memang dia itu untuk proses reproduksi seksual pada bakteri menggunakan pilusek atau piliseks ya, yang itu menghubungkan atau bisa dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan satu individu dengan individu yang lain untuk terjadinya pertukaran materi genetik. Kalau pada bakteri kan tidak ada istilah laki-laki atau perempuan ya, tidak ada istilah jantan dan betina gitu. Jadi positif dan negatif gitu. Jadi yang positif yang akan memberikan materi genetik ke yang negatif gitu. Nah, ketika negatif ini sudah mendapatkan materi genetik dari bakteri itu kan sudah berubah dia jadi positif. Nah, ketika positif ini ketemu dengan bakteri lain negatif juga akan memberikan atau mentransfer materi genetik melalui piliseks ini dan begitu seterusnya ya. Itu kalau untuk yang plasmid pilih F. Sedangkan kalau plasmid R, ini yang saya sebutkan tadi ya, dia yang mengatur resisten terhadap antibiotik. Gitu. Karena antibiotik itu bagi bakteri itu sifatnya dia mengancam, begitu ya, mengancam pertumbuhan dari bakteri tersebut. Ya. Nah,
Sama halnya dengan pilih seks ya. Kalau untuk plasmid R pun juga bisa terjadi itu melalui konjugasi gitu ya, sehingga menyebabkan bakteri-bakteri yang mendapatkan materi genetik dari bakteri yang sudah resisten dengan antibiotik, ya tentunya juga akan mendapatkan sifat resisten juga, gitu ya, nyebar dia jatuhnya. Dan itu pun apa ya, tidak hanya terjadi dalam satu spesies ya, itu juga bisa dalam satu genus, sifatnya luas. Gitu. Misalkan sama-sama dia adalah bakteri Bacillus gitu ya. Bacillus itu kan sifatnya masih genus gitu ya. Jadi sama-sama dia genus Bacillus, tetapi spesiesnya beda. Itu pun juga bisa mengalami transfer materi genetik untuk gen resisten terhadap antibiotik. Nah inilah bahayanya ya, bahayanya kalau bakteri tersebut itu belum sepenuhnya mati ya, atau belum sepenuhnya musnah, tetapi kita sudah menghentikan konsumsi untuk antibiotik, akhirnya dia mendapatkan daya tahan ya, atau resisten gitu ya terhadap antibiotik yang sedang diberikan tersebut. Dan akhirnya kalau itu hanya berlaku untuk bakteri tersebut ya mungkin tidak masalah gitu. Tetapi sayangnya bisa terjadi transfer gitu ya, transfer genetik yang dia sudah tahan atau sudah resisten, itu diberikan ke bakteri lain yang mungkin awalnya itu resisten, menjadi apa yang awal tidak resisten ya itu menjadi tahan gitu ya, jadi resisten gitu. Akhirnya tidak mempan untuk diberikan antibiotik tersebut. Ini berbahaya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lagi ya, kromosom ya. Di dalam kromosom itu ada yang disebut sebagai DNA gitu ya, atau yang kita kenal sebagai deoksiribonukleik asid gitu. Di mana DNA ini sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Jadi yang diturunkan ke individu baru atau generasi berikutnya itu kan tadi disebut sebagai gen. Ya, gen itu spesifik sebetulnya ya, yang mengkodekan sifat-sifat tertentu. Dan gen itu banyak dalam tubuh kita. Gen untuk warna kulit misalkan, itu di dalamnya juga tersusun dari DNA. Gen warna rambut misalkan, dan lain-lain ya. Nah itu juga sangat ditentukan oleh gen. Oke, DNA tadi itu sebagai tempat penyimpanan informasi genetik ya, yang membawa informasi yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, DNA itu secara komposisinya itu tersusun dari yang disebut sebagai gula pentosa ya, atau 2 deoksiribosa itu berarti gula pentosa ya. Jadi gula pentosa ini membentuk kalau kalian itu bisa dianalogikan seperti anak tangga ya. Jadi gula pentosa itu bisa sebagai pegangan tangganya ya, atau dalam hal ini bisa dianalogikan juga membentuk tulang punggung ya, yang dihubungkan oleh fosfat. Jadi ini ya, ini adalah gula deoksiribosanya atau gula pentosanya ya, sedangkan yang ini adalah fosfat begitu. Jadi yang awalnya itu bisa kita lihat sebagai untaian DNA yang seperti ini ya, yang ukurannya itu bisa dikatakan menyesuaikan dari jenis makhluk hidupnya. Kalau itu bakteri ya berarti sesuai dengan karakteristik bakteri, kalau itu manusia ya sesuai dengan karakteristik manusia gitu. Kemudian selain ada gula pentosa juga ada basa nitrogen ya, atau kita kenal sebagai basa heterosiklik gitu. Berjumlah 4 ya, kalau secara garis besar sih tergolong 2 ya. Jadi ada purin, ada pirimidin begitu. Yang masuk ke dalam purin itu ada basa nitrogen guanin atau yang dikenal dengan singkatan G, dan adenin itu A. Kemudian kalau pirimidin itu ada timin dan ada sitosin. Nah, tadi saya di awal sudah menyebutkan sebetulnya karakteristik dari DNA semua makhluk hidup itu sama ya. Bahkan tersusun dari basa nitrogen yang sama. Bakteri memiliki guanin, memiliki adenin, yang itu masuk ke dalam purin, kita pun punya ya. Bakteri memiliki timin dan sitosin, yang itu masuk ke dalam golongan pirimidin, kita pun punya ya. Jadi secara komposisi itu sama. Yang membedakan adalah karakteristik ya, atau bisa dikatakan jumlah kromosomnya, kalau itu lebih skala besar untuk
jenis-jenis makhluk hidup ya. Misalkan manusia dengan kucing ya, dengan ayam itu tentu jumlah kromosomnya berbeda ya. Kemudian nah dalam proses sintesa protein itu basa-basa nitrogen ini akan bergabung ya, atau bisa dikatakan akan berpasangan dengan basa nitrogen yang lain. Jadi sudah ada rumusan tersendiri ya. Jadi kalau untuk adenin itu akan berpasangan dengan timin ya, guanin akan berpasangan dengan sitosin, sehingga akan membentuk helai ya atau untai seperti ini. Ya, jadi pasangan-pasangan inilah yang nantinya akan membentuk kode-kode yang itu sesuai dengan karakteristik makhluk hidup tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi DNA itu ada gula deoksiribosa ya, ada fosfat, kemudian ada basa nitrogen. Dan basa nitrogen itu berpasangan. Tadi rumusannya adalah sitosin berpasangan dengan guanin atau guanin berpasangan dengan sitosin. Kemudian untuk yang satunya ya, adenin itu dengan timin. Gitu, ya. Meskipun kita tahu setiap golongan itu memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi inilah komposisinya. Gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kita kembali ke istilah kode genetik. Tadi di awal saya sudah menyebutkan sifat-sifat yang baik itu secara genotip maupun secara fenotip yang ada dalam tubuh makhluk hidup, itu pasti ada yang mengkode. Yang mengkode itu apa gitu ya? Yang mengkode itu ya kode genetik gitu ya, yang kita kenal sebagai kodon gitu. Dan setiap kodon itu sifatnya tuh khas, yang khas terhadap satu jenis asam amino gitu. Jadi satu kodon itu mengkode satu asam amino. Dan biasanya dalam satu asam amino itu pengkodenya itu bisa bervariasi. Terus dikatakan dalam satu asam amino itu bisa lebih dari satu kodon yang mengkode. Gitu. Misalkan ya asam amino leusin misalkan di sini. Nah asam amino leusin itu dapat dikode oleh kodon CUU. Selain CUU juga CUC ya, selain CUC CUA, selain CUA juga CUG. Ya, jadi sitosin, urasil ya. Oke, mungkin kalian masih bingung di sini ya, istilah urasil munculnya dari mana? Sedangkan di sini kan cuma ada guanin, adenin, timin dan sitosin. Nanti kalian akan paham kenapa setelah dalam bentuk asam amino itu kok muncul urasil. Ya, ini secara garis umumnya saya tampilkan ya. Ini sudah ada rumusan seperti ini. Jadi basa nitrogen kita tersusun dari 4 ya, urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Kalau sudah dalam bentuk urasil berarti dia sudah proses mau terbentuknya asam amino ya. Jadi bukan DNA awal begitu. Nah, tadi saya menyebutkan leusin itu atau asam amino leusin itu bisa dikode lebih dari satu kodon ya. Kodon itu bentuknya triplet. Jadi 3 basa nitrogen yang menyusun. Misalkan di sini CUU atau sitosin, urasil ini juga mengkode untuk leusin ya. CUC ya, sitosin, urasil, sitosin juga leusin. Ya, CUA, sitosin, urasil, adenin juga leusin. Kemudian ada 3 kodon ya yang berwarna merah ini itu disebut sebagai stop kodon ya. Stop kodon itu maksudnya apa? Stop kodon itu kodon yang tidak mengkode asam amino lagi. Jadi ketika suatu kodon itu sudah berhasil mensintesa protein, maka dia akan berhenti gitu ya. Yang itu menunjukkan akhir sintesis suatu polipeptida atau protein. Itu ada UAA, ada UAG, dan UGA. Jadi selama belum ketemu UAA atau UAG dan UGA ini, maka proses pembentukan protein akan terus berlanjut sampai ketemu kodon UAA, UAG, dan UGA.
Nah, tadi kan masih agak bingung ya terkait kenapa di sini muncul urasil-urasil yang kita bahas terkait sintesa protein. Jadi sintesa protein ini diawali dengan pemindahan informasi genetik yang awalnya DNA menjadi RNA. Yang awalnya dua untai jadi satu untai begitu ya, yang itu kenal sebagai transkripsi. Jadi pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA itu kita kenal sebagai transkripsi. Kemudian untuk proses penterjemahan kodon dari DNA yang dibawa oleh RNA itu disebut sebagai translasi. Jadi ada transkripsi, ada translasi. Nah, ini bedanya nih. Kalau masih dalam bentuk DNA, dia bentuknya double helix ya. Double helix itu artinya dia ganda ulirnya, ya, untainya ganda. Tapi kalau mau mensintesa protein ini terpisah dulu nih ya. Jadi DNA menjadi RNA yang dia tunggal. Kalau ini kan dia berpasangan nih basa nitrogennya ini ya. Jadi ada yang berwarna kuning sama pink. Nah, ini kan misalkan di sini ada adenin ya, ada timin gitu ya, dan seterusnya. Itu tergantung dari komposisi ATGC-nya ya. Adenin, timin, guanin dan seterusnya. Nah, kalau sudah terjadi mau proses sintesis protein, maka akan terbentuk RNA ya. DNA menjadi RNA yang dia sifatnya tunggal seperti ini. Nanti setiap pasangan ya yang sudah terpisah ini masing-masing itu akan menemukan pasangan lagi. Tetapi kalau dalam RNA tidak lagi ditemukan timin ya. Jadi timin itu hanya ditemukan pada DNA. Jadi kalau sudah dalam bentuk RNA itu namanya bukan timin lagi, tapi jadi urasil ya. Urasil. Jadi itulah kenapa ketika terjadi proses sintesa protein yang itu dihasilkan oleh kodon, maka kodonnya itu bukan lagi T tetapi U. Karena itu hasil dari transkripsi, yaitu pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Kalau dari struktur ya sebetulnya hampir sama ya DNA dengan RNA, bedanya hanya dua ya. Satu dari susunan gula ribosa. Kalau satu pada DNA itu kan gulanya namanya deoksiribosa. Sedangkan kalau pada RNA itu namanya gula ribosa ya, bukan deoksiribosa. Kemudian dari basa nitrogen urasil itu tidak lagi timin ya pada RNA, tetapi urasil. Jadi bisa dikatakan RNA itu digambarkan sebagai utas tunggal, ya, atau untai tunggal seperti ini, yang mana nantinya ketika terjadi proses sintesa protein itu akan terjadi pasangan baru ya dengan komplementernya dengan DNA. Nah, ada 3 RNA ya, yang itu berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama ada messenger RNA atau mRNA ya. Kalau di bahasa Indonesia kan RNA pesuruh gitu ya. Kenapa dikatakan pesuruh? Karena membawa informasi genetik ke ribosom ya dalam bentuk kodon. Karena ini sudah terjadi pemindahan materi genetik dari DNA ke RNA, yaitu nanti akan membentuk kodon, di mana kodon ini nanti akan dibawa ke ribosom untuk ditranslasikan. Maksud kodon ini akan membentuk asam amino apa? Nah, gitu ya. Kemudian ada RNA ribosom atau rRNA ya. Ini merupakan komponen unit ribosom. Yang terakhir ada transfer RNA atau tRNA. Nah, inilah yang akan mentranskripsi ya, tapi mentranslasikan atau mentranskrip ya, mengidentifikasi asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa tadi ya, yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh mRNA yang kemudian akan diangkut ke ribosom. Nah, ini secara garis besarnya bahwa kromosom kita ya, kalau itu manusia ya, kalau itu bakteri ya berarti bakteri. Kromosom bakteri itu kan tentunya sifat-sifatnya dalam tubuh bakteri kan banyak ya, yang mengkodekan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tubuh bakteri itu kan banyak. Anggaplah misalkan ada gen 1, gen 2, dan gen 3 yang memang ini untuk karakteristik sifat-sifat tertentu dari tubuh bakteri tersebut. Maka DNA itu akan mengalami yang namanya transkripsi ya. Transkripsi artinya dia akan memindahkan ya sifat dari DNA menjadi RNA
yang sifatnya awalnya ganda menjadi tunggal seperti ini. Kalau tunggal kan berarti dia apa ya, bisa dikatakan dia bersifat labil ya, dia akan mencari pasangan yang baru begitu ya, yang itu nanti dalam bentuk mRNA. Tapi kita juga tidak lupa untuk memahami aturan pasangan itu tadi ya, bahwasanya adenin itu akan berpasangan dengan timin gitu ya. Tetapi karena pada RNA sudah tidak lagi ada timin, adanya urasil, maka adenin akan berpasangan dengan G ya, sitosin akan berpasangan dengan G, kemudian sitosin akan berpasangan dengan G. Nah, ini semua disebut sebagai kodon ya. Kodon itu artinya dia tersusun dari basa nitrogen yang jumlahnya 3 ya. Misalkan di sini UGG. Nah, ini satu kodon ya. UUU ini satu kodon ya. GGC satu kodon, UCA ini satu kodon. Di mana ketika sudah terbentuk kodon ini ya, nantinya oleh mRNA ini akan dibawa ke ribosom untuk diapain? Diterjemahkan atau ditranslasikan. Itu kodon itu mengkode asam amino. Misalkan di sini UGG, setelah dibawa ke ribosom, maka asam amino terbentuk adalah TRP. TRP itu maksudnya triptofan. Ya, jenis asam amino adalah triptofan. Sedangkan UUU setelah dibawa ke ribosom itu akan ditranslasikan menjadi penilalanin. GGC, nah itu akan membentuk glisin. UCA itu akan membentuk CO dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kenapa di dalam mRNA ya yang itu nanti akan membawa kode-kode atau dalam bentuk kodon ini ke dalam ribosom ya, itu pasangan yang terbentuk atau pasangan nitrogen yang terbentuk dari cetakan DNA awal ya, ini bentuk kecil cetakan ya namanya ya, itu tidak lagi ditemukan timin. Tetapi prinsip dari pemasangannya tetap mengikuti hukum yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, bahwasanya adenin akan berpasangan dengan timin ya, sitosin akan berpasangan dengan guanin. Nah, karena di dalam pembentukan RNA ini tadi tidak ada timin, maka adenin akan berpasangan dengan urasil. Nah, variasi genotip dan fenotip ya. Jadi fenotip itu sifat-sifat yang memang bisa terbentuk karena faktor sifat genetik dan lingkungan ya. Jadi perubahan-perubahan fenotip yang bisa dikatakan itu hasil dari proses penggabungan sifat-sifat dari induk sebelumnya ya, atau adanya mutasi ya, misalkan karena faktor lingkungan, itu mempunyai sifat yang nampak dengan adanya perubahan gitu ya. Jadi atau kita kenal sebagai perubahan fenotip ya, memiliki sifat sebagai berikut. Misalkan di sini perubahan yang terjadi bersifat sementara akibat kondisi lingkungan. Nanti dia akan kembali ke sifat aslinya atau awalnya. Atau perubahan yang terjadi tersebut itu dapat kembali ke asalnya jika suasana lingkungan kembali seperti semula. Selama lingkungannya itu kembali ke semula. Tapi kalau dia tidak kembali ke semula, ya berarti sifat itulah yang bertahan. Nah, bakteri itu membawa banyak informasi genetik ya, di mana untuk pengekspresian informasi genetik ini itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jelas ya, sudah saya sebutkan tadi. Misalkan di sini pada tubuh bakteri yang bersifat aerob dengan yang anaerob ya. Nah, tentunya ini ada perbedaan dari ketersediaan oksigen yang lebih bertahan. Ya. Jadi keberadaan oksigen itu sangat menentukan ya tipe-tipe enzim apa yang akan berperan dalam metabolisme tersebut. Kemudian perubahan fenotip itu dapat dilihat pada berbagai perubahan morfologi sel bakteri ya, pada berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, sedangkan kalau untuk yang genotip, di mana genotip yang jumlah keseluruhan determinan yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya itu tergantung dari
sifat dan lingkungan juga sebetulnya ya, yang berpengaruh, yang menyebabkan di dalam tubuh bakteri tersebut mengalami perubahan genetik atau tidak. Kalau perubahan genetik itu tidak berpengaruh dengan hasil atau translasi untuk asam amino yang memang itu dibutuhkan oleh bakteri tersebut, ya sudah tidak terlalu masalah ya, atau yang kita kenal sebagai mutasi diam, itu tidak terpengaruh. Tapi kalau sampai dia merubah susunan yang secara ekstrim dan akhirnya berpengaruh ya dengan karakteristik bakteri tersebut, ya itu yang bisa memberikan dampak. Nah, dampak ini bisa kita lihat dampak yang baik untuk bakteri atau dampak yang baik untuk dampak yang buruk terhadap bakteri. Kalau dampak buruk terhadap bakteri berarti baik untuk manusia. Ya. Kalau dampak baik terhadap bakteri berarti dampak buruk pada manusia, kan begitu. Karena ini kaitannya dengan proses penyembuhan suatu penyakit yang memang disebabkan karena bakteri patogen. Nah, untuk perubahan genotip ya, yang itu bisa dikatakan adanya variasi genotip itu terjadi karena adanya mutasi dan pemindahan materi genetik dari satu mikroba ke mikroba yang lainnya, yang itu bisa terjadi secara transformasi yang melibatkan plasmid. Nah, sifat genotip ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat di dalam kromosom. Jadi kromosom yang mengandung gen-gen suatu bakteri gitu. Di mana gen adalah suatu satuan fungsional yang menurun. Jadi kalau sampai ditanya sifat yang menurun dari satu individu ke individu lain dari proses hereditas ya atau proses genetika itu apa? Yaitu gen. Karena gen ini sifatnya memang kekal gitu ya, yang bisa diturunkan dari satu induk ke induk yang lain. Yang tentunya di sini sangat berpengaruh ya dengan proses pembentukan polipeptida tertentu ya, protein-protein yang nantinya akan dikodekan dan berbagai tipe RNA. Nah, itu semua ya kalau sampai terjadi pada tubuh bakteri ya, itu bisa mengalami yang kita kenal sebagai mutasi. Ya. Jadi mutasi itu adalah suatu perubahan sekuen nukleotida dari gen sehingga dapat menyebabkan perubahan morfologi dan biokimia dari suatu sel. Di mana sel akan mengalami mutasi, di mana selnya kita kenal sebagai sel mutan. Jadi kalau bakteri yang mengalami perubahan susunan genetik yang itu dari beberapa basa nitrogen maupun bisa dikatakan adanya penambahan, pengurangan, itu kita kenal sebagai bakteri mutan. Nah, perubahan sekuen nukleotida pada DNA itu dapat terjadi menjadi melalui dua tipe atau dua cara. Yang pertama mutasi titik. Jadi mutasi titik itu tersubstitusi suatu nukleotida oleh yang lain. Jadi tersubstitusi satu purin dengan purin yang lain atau satu pirimidin dengan pirimidin yang lain. Ya, jadi kalau misalkan adenin dengan guanin A itu menjadi G, G menjadi A, atau satu pirimidin dengan pirimidin yang lain, misalkan ya sitosin dengan timin atau timin menjadi sitosin. Nah ini ya sudah dijelaskan di sini. Jadi hal ini disebabkan oleh kesalahan replikasi DNA. Jadi misalkan A adenin timin ya itu diganti oleh guanin dan sitosin, atau timin adenin diganti oleh sitosin guanin. Nah, ini tipe mutasi yang bersifat transisi. Nah, kalau misalkan ini kan masih sama ya, sama-sama purin atau sama-sama pirimidin gitu, masih dalam satu golongan gitu ya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi lintas basa nitrogen ya. Jadi purin dengan pirimidin begitu. Nah, ini disebut sebagai transversi. Memang kalau untuk transversi ini jarang terjadi ya, karena kesempatan untuk terjadinya perubahan itu memang minim gitu. Nah, kemudian untuk mutasi tipe ini itu bisa kembali ke semula. Makanya disebut sebagai reversion mutation. Yang kedua adalah mutasi pergeseran kerangka. Nah, ini yang memang bisa dikatakan sulit ya untuk kembali ke sifat semula gitu. Yang pada dasarnya ketika terjadi kerusakan kerangka dasar DNA, dan bisa dikatakan ini lebih ekstrim begitu ya, yang bisa terjadi karena adanya pemecahan kerangka dari gula dengan fosfat ya, atau adanya penyisipan segmen DNA lain. Dalam tipe mutasi ini bisa terjadi yang disebut sebagai delesi. Ya, delesi itu hilangnya pasangan basa pada suatu kerangka DNA.
ya, atau inversi, tertukarnya pasangan DNA dengan pasangan basa yang lain, ya, atau insersi, adanya penyisipan atau pengisian atau penambahan, ya, pasangan basa yang baru pada suatu DNA. Jadi kalau bakteri itu mengalami mutasi tipe ini, ya, itu tidak dapat kembali ke sifat asal. Nah, ini yang berbahaya. Berbahayanya kalau sifat itu malah semakin membuat dia kokoh terhadap antibiotik tertentu, ya, berarti kan sulit, apalagi kalau sifat ini sudah disebarkan ke banyak bakteri lainnya. Nah, artinya akan adanya penyerapan sifat dari tubuh bakteri itu dan akhirnya ikut kokoh juga. Nah, ini tentu sangat berbahaya kalau misalkan sampai ada antibiotik yang sudah tidak lagi mengalami ampuh gitu, ya, terhadap bakteri tersebut. Ini untuk gambaran, misalkan di sini sifat aslinya, ya, awalnya kode atau kodonnya itu GUU. Nah, ini untuk mengkodekan asam aminovalin. Nah, ketika terjadi insersi, maka akan ada penambahan A di sini, ya. Jadi di sini ada penyisipan A. Gitu. Apakah A ini tidak terhitung? Ya karena ada yang menyisip, ya akan terhitung. Yang awalnya GUU yang menjadi AGU, karena di sini ada A, AGU, terus UUCA, ini berubah semua sampai sana, ya kan? Yang awalnya di sini valin serin jadi serin penilalanin. Jadi karena ada satu penambahan di tengah sampai ujung berubah semua. Nah, ini berbahaya. Atau delesi nih, atau penghilangan, misalkan G, ya, G-nya hilang. Otomatis karena kodon itu pasti terbentuk 3 basa nitrogen, kan nggak mungkin UU saja, berarti kan ngambil yang sebelah sini, berarti UUU yang awalnya valin menjadi pen. Lalu yang U sini karena sudah diambil di sini menjadi C, mungkin sebelahnya ada A, nah CCA. Awalnya UCC menjadi CCA, berubah dari tengah ke ujung, berubah. Atau substitusi, ya, G menjadi A, AUU. Nah, kalau yang substitusi itu agak tidak separah delesi dan insersi, ya, karena yang berubah hanya dalam lokal valin aja, sedangkan yang lain kan sama, karena tetap komposisinya 3, hanya saja yang awalnya G menjadi. Tapi kalau ini tipe asam amino yang justru malah membuat bakteri itu tahan terhadap antibiotik, ya ini akan berakibat fatal juga. Nah, inilah mutasi-mutasi yang bisa terjadi pada tubuh bakteri. Yang memang yang lebih berbahaya adalah tipe yang kedua, yaitu tipe mutasi pergeseran. Nah, di sini sebetulnya pada dasarnya baik itu yang substitusi maupun yang sifatnya itu pergeseran kerangka tadi yang karena adanya delesi dan insersi, itu pada prinsipnya ya menyebabkan perubahan pembentukan pasangan, ya, untuk kodon-kodon yang terbentuk gitu. Sehingga asam amino yang terkode pun juga akan berbeda pada saat terjadinya translasi. Nah, akibatnya apa? Mutasi yang terjadi tersebut itu bisa mengakibatkan berbagai perubahan karakter pada bakteri. Misalkan perubahan kepekaan bakteri pada antibiotik, ya. Kemudian sifat virulensinya berubah. Kalau virulensinya itu justru malah semakin menurun, ini bagus. Tapi kalau virulensi malah semakin meningkat, ini yang berbahaya. Kemudian kemampuan sel untuk membuat flagel, ya, yang awalnya bakteri tidak ada flagel, jadi ada flagelnya. Nah, ini bisa terjadi karena adanya mutasi. Tentunya dengan bakteri yang tidak berflagel lebih agresifan yang berflagel untuk berpindah tempat. Gitu. Hilangnya kepekaan terhadap polisin dan flagel. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh yang bisa diakibatkan karena adanya mutasi dalam tubuh bakteri. Oke, sebagai tugas individu, ya, saya ingin kalian membuat, ini tugas individu berarti masing-masing, ya, membuat video. Jadi terserah mau pakai TikTok boleh, mau pakai Reels, IG juga boleh, ya. Karena saya pengen tugas itu dibuat enjoy, dibuat happy, ya, dan ada makna, ya, yang di dalamnya terselip edukasi yang bagus.
Silakan kalian membuat IG, IG ya, video yang itu bisa TikTok atau Reels maksimal 3 menit ya, terkait penjelasan alasan kenapa antibiotik tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Dan ini dikaitkan dengan ilmu mikrobiologi ya, jadi harus kalian tekankan apa yang bisa terjadi pada bakteri tersebut gitu ya, terkait resisten ya. Jadi silakan kalian kreativitas dalam hal ini. Kemudian video dibuat masing-masing siswa, boleh melibatkan partner, namun tetap diklaim milik individu. Jadi kalau kalian mau foto partner juga boleh, tapi gantian aja, karena yang milik utamanya adalah yang membuat. Kemudian link video TikTok atau Reels itu dikumpulkan paling lambat 1 minggu ya setelah share materi. Nanti akan saya buatkan listnya di grup. Silakan dibuat dan maksimal ya, sebisa mungkin maksimal. Saya belum menambahkan untuk tag-nya ya. Silakan bisa tag. Yang pertama untuk Akbar Cevada ya. IG saya lupa IG Akbar Cevada lah, cari sendiri ya. Dan hashtagnya tugas mikro farmasi ya. Kemudian informasi pada 21. Kalian kan angkatan 2021 ya, atau yang lain-lainnya sesuai kemauan kalian. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.